Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, untuk tahapan ketua OSIS dan pemilihannya di Paramount School, di SMP Paramount School, sampai hari ini sudah sampai ke tahap pemilihan KPO, yaitu Komisi Pemilihan OSIS, yang kemarin sudah dilaksanakan oleh tim P5 Paramount School, yang mana kita ketahui bahwa SMP Paramount School sudah menjadi sekolah penggerak dan sudah sampai tahap P5 untuk demokrasi. Anak-anak sebelumnya juga sudah diajarkan bagaimana mereka berdemokrasi, bagaimana mereka dikenalkan untuk itu, dan mereka juga dikenalkan bagaimana sistem kenegaraan di berbagai negara, mengenal tipe-tipe pemimpin, dan kemarin sudah dipilih untuk anggota KPO dan juga ketuanya ya dari kelas 9 ya. Jadi sudah ada 5 yang sudah diseleksi, dan itu pun juga melalui banyak tahapan-tahapan ya. Untuk lebih jelasnya tujuannya dan apa sih tujuan kita untuk mengadakan pemilihan KPO secara demokratis, dan bagaimana ownership dari anak-anak juga diserap seperti itu ya. Jadi tidak asal memilih gitu ya. Jadi mereka memang diseleksi secara betul. Jadi tentang tujuan dan apa dan sebagainya, mungkin anggota tim mungkin bisa menjelaskan kepada kita bagaimana tahap-tahapan untuk pemilihan KPO di SMP Paramount School. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari guru dan siswa SMP Paramount School akan menjelaskan mengenai kegiatan profil Pancasila, dalam hal ini P5, mengenai demokrasi, terutama dalam pemilihan ketua OSIS. Dalam pendidikan Pancasila profil P5 mengenai demokrasi, Pak SMP Paramount Palembang mengadakan tahapan-tahapan dalam pemilihan ketua OSIS. Salah satunya dengan membentuk anggota KPO. Anggota KPO ini fungsinya nanti digunakan sebagai panitia dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan anggota OSIS. Adapun manfaat dari tahapan-tahapan ini, terutama mengenai pemilihan anggota KPO, diharapkan anak-anak belajar menjadi warga negara yang baik, memiliki karakter. Yang ketiga, sebagai proses pembelajaran, kelak mereka memahami bagaimana proses pemilu yang diadakan oleh suatu negara. Kemudian melatih anak-anak dalam berorganisasi, memberikan mereka motivasi untuk menjadi warga negara yang baik dengan cara ikut serta belajar dalam menentukan pemimpin ataupun pemilihan secara langsung dalam pengurusan keanggotaan OSIS. Dalam pemilihan anggota KPU ini dilakukan tahapan-tahapan secara demokratis. Yang pertama, kami sebagai tim seleksi memberikan pengumuman dengan cara memberikan pengumuman kepada siswa untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPO. Setelah anak-anak mencalonkan menjadi anggota KPO dengan mengisi daftar pencalonan yang sudah disediakan oleh tim seleksi, setelah diseleksi, anak-anak yang terdata mengikuti calon pendaftaran anggota KPO akan diberikan tes mengenai wawasan kebangsaan, mengenai tata cara pemilihan umum, mengenai tata cara pemilihan KPO, berkaitan dengan materi kebangsaan yang sudah disampaikan para pemateri sebelumnya. Setelah itu didapatkanlah calon anggota KPO tadi, kemudian kita kerucutkan lagi dari jumlah 15 orang yang mencalonkan menjadi 10 orang yang terpilih menjadi bakal calon anggota KPU.
setelah lulus atau sesuai dengan kriteria yang kita tentukan, sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, anak-anak yang berjumlah 10 tadi dipilih secara demokratis oleh anak-anak siswa kelas 7 dan kelas 8. Dalam hal ini tidak hanya melibatkan tim seleksi untuk memberikan langsung pemilihan atau bukan menjadi hak prerogatif tim seleksi, namun diikutsertakan juga anak-anak kelas 7 dan kelas 8 ikut serta secara demokratis memilih bakal calon anggota KPO. Setelah terpilih, dapatlah 5 orang yang telah kita tentukan sesuai dengan pilihan anak-anak dan tim seleksi anggota KPO. Dapatlah 5 siswa yang menjadi anggota KPO yang kelak akan menjadi panitia dalam pemilihan ketua OSIS. Mulai disumpah janji, mereka sudah berhak untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai panitia pemilihan ketua OSIS. Semoga dengan pembelajaran tahapan-tahapan pemilihan ketua OSIS ini dimulai dengan pemberian materi, pemahaman materi, kemudian pelaksanaan dalam penerapan materi yang telah disampaikan, terutama tahapan dipilihnya anggota KPU terlebih dahulu. Setelah terpilih anggota KPU, baru mereka melaksanakan pelaksanaan kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan dalam pemilihan tersebut. Terus menentukan pendaftaran anggota KPU, jadwal-jadwal yang harus dilaksanakan oleh para calon ketua OSIS. Diharapkan dengan terpilihnya mereka ini dapat menjalankan kewajiban mereka dengan baik, tugas mereka dengan baik, setidaknya memberikan pelajaran kepada mereka bahwasanya seperti inilah cara, aturan atau tahapan dalam pemilihan presiden di suatu negara maupun pemilihan ketua OSIS dalam lingkungan sekolah. Demikian tujuan pelaksanaan P5 ini, terutama dalam hal demokrasi. Tujuannya yang paling utama adalah mendidik anak-anak peserta didik kita untuk memiliki jiwa nasionalisme kepada tanah air kita dan memahami kinerja ataupun tata cara dalam kehidupan berkenegaraan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.